dalam, saya ulangi ya, di dalam dunia kata, di dalam dunia nama, takdir dan ikhtiar akan seperti bertentangan. Kalau kamu ingin belajar ilmu tasawuf, silahkan berdebat. Tetapi kalau kamu ingin jadi sufi, jangan berdebat. Karena zikir itu bukan hanya ini ritual verbal semata. Yang selama ini mungkin mayoritas di antara kita itu memahami zikir itu hanya sekedar mengucap. Ya, padahal zikir itu adalah mengingat kembali. Nah, yang namanya mengingat berarti sudah ada, ya kan? Iya. Tanah menjadi hening itu maksudnya jadi tanah. Nah, kita itu kadang-kadang waktu zikir fokusnya ke yang tumbuh di tanah itu. Fokus ke jagungnya, fokus ke padinya, fokus ke rumputnya, fokus ke rumput suket teki. Nah, zikir itu kembali menjadi tanah. Bukan. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Baik, sebelum kita lanjut ngaji panduan pada hari ini, akan saya sampaikan informasi dari admin Tasawuf Indonesia. Bagi pembelian panduan praktis zikir nafas di bulan November ini, khusus bulan November ini akan mendapatkan gratis setiap pembelian panduan praktis zikir nafas akan mendapatkan gratis electronic book, e-book, pemecahan masalah cara sufi dan hidup sehat dan herbal ala resep sufi. Jadi setiap pembelian buku panduan praktis zikir nafas akan mendapatkan 2 electronic book ini. Baik. Ya. Baik, apa kita akan lanjutkan ngaji panduan hari ini? Ya. Ke langsung aja ya. Selanjutnya. Ya. Ya, baik. Bagi teman-teman yang sudah membawa bukunya, silakan dibuka halaman 11 ya. Kita sampai di paragraf 2 halaman 11. Masih membahas tentang tujuan dari buku ini ya. Jadi mengapa saya menulis buku ini, tujuannya apa gitulah kira-kira ya. Nah, tujuannya kemarin sudah saya sampaikan, buku ini adalah masteri. Masteri itu panduan. Panduan tahap demi tahap tentang bagaimana kita mempraktekkan zikir nafas ya. Nah, sehingga di dalam buku ini ya ada bab tentang hakikat nafas nanti. Jadi di bab 2 ada kita ini kan masih pendahuluan. Lalu nanti bab 1 nanti kita membahas hakikat nafas. Nanti di situ ada 8 poin. Kita akan bahas tentang hakikat nafas kurang lebih 18 halaman. Hakikat nafas. Lalu nanti setelah itu, nah ini kita baca sekarang. Nah, kita ada di paragraf kedua halaman 11 ya, silahkan. Selanjutnya buku ini akan mendalami hakikat zikir yang sesungguhnya. Jadi setelah di bab 1 nanti kita membahas hakikat nafas yang kemarin sudah cukup panjang lebar saya jelaskan ya. Nah, nanti setelah itu ada bab tentang hakikat nafas ya. Hakikat nafas nanti kita akan bahas kurang lebih 30 halaman loh, lebih banyak lagi kita akan. Nah, sekarang kita akan masih baca di pendahuluan ya. Selanjutnya buku ini akan mendalami hakikat zikir yang sesungguhnya, melampaui pemahaman konvensional sebagai ritual verbal semata. Zikir di sini akan diungkap sebagai sebuah tindakan mengingat, yakni mengingat kembali hakikat sejati diri dan koneksi primordial kita dengan sumber segala sesuatu. Jadi nanti di hakikat zikir Mas Jawahir kita akan membahas tentang zikir itu bukan hanya ini ritual verbal semata. Yang selama ini mungkin mayoritas di antara kita itu memahami zikir itu hanya sekedar mengucap. Ya, padahal zikir itu adalah mengingat kembali. Nah, yang namanya mengingat berarti sudah ada, ya kan? Iya, sudah ada. Mas Jawahir mengingat masa PAUD. Iya. Dulu PAUD atau langsung SD? Langsung TK. Langsung TK ya. Nah, berarti kalau mengingat TK, masa TK berarti TK sudah ada duluan, baru diingat. Bukan mengakses sesuatu yang belum. Maka di sini zikir itu mengingat kembali. Bukan menganalisis
sesuatu yang belum ada. Jadi zikir mengingat kembali hakikat sejati diri kita dan koneksi primordial kita dengan sumber segala sesuatu. Artinya sejak awal kita ini terhubung dengan Allah. Jadi sebenarnya hablum minallah itu selalu iya. Selalu manusia itu selalu terhubung dengan Allah, nggak mungkin tidak. Yang membedakan yang satu sadar, yang lain enggak, cuma gitu. Ya cuma di kesadaran gitu sebenarnya. Sadar apa enggak bahwa kita ini terhubung dengan sumber segala sesuatu. Kalau sumber segala sesuatu itu gini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, namanya sumber. Inna lillahi kita ini dari Allah atau kita ini miliknya Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Jadi sumber, kalau orang Jawa itu nyebutnya sangkan. Sangkan paraning dumadi. Nah, kan ada sangkan itu dari mana kita? Berarti sumber ya. Paran itu mau kemana kita? Paraning, paran itu jalan menuju ya. Jadi sangkan paraning dumadi itu kita ini sumber Allah itu sumber sekaligus tujuan. Ya. Ini adalah proses pulang ke asal muasal kita. Jadi sekali lagi diulang-ulang terus ya Mas Jawahir ya. Zikir itu proses pulang, bukan proses pergi. Ke kondisi primordial di mana kedamaian dan kebahagiaan adalah keadaan alami, bukan hasil pencarian. Jadi sebenarnya istilah mencari itu sebenarnya ya tentu boleh-boleh saja dipakai, tetapi tidak belum masuk ke kedalaman yang hakiki. Mencari loh, karena mencari itu kan belum ada berarti. Jadi Mas Jawahir mau kemana? Misalnya belum pernah ke Jakarta, lalu Mas Jawahir pergi ke Jakarta, namanya pergi. Tapi kalau Mas Jawahir ke Semarang kan bukan pergi. Pulang. Ya pulang, karena memang asalnya dari situ. Sehingga kalau kita zikir itu bukan menuju sesuatu yang belum pernah, tetapi menuju sesuatu yang telah, yang sudah pernah. Ya itu ya. Jadi itu dan beda banget loh Mas. Penghayatannya itu harus begitu. Sehingga nanti zikir itu nggak metenteng, enggak metenteng. Sepaneng. Nah, sepaneng Tegang. Tegang. Kalau sepaneng basa Jawa. Metenteng ya basa Jawa, sepaneng ya basa Jawa. Tegang lah gitu. Yeah. Sehingga saya kan selalu sampaikan kalau saya ngaji offline gitu ya. Kalau ada orang zikir kok ininya berkerut-kerut, dahinya, berarti mikir, berarti zikirnya di sini itu mengupayakan sesuatu yang belum ada biasanya. Makanya metenteng. Coba ya. Pengen mobil, pengen. Ya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, misalnya gini, Mas Jawahir kalau ini kan di Semarang ya. Mas Jawahir rumahnya mana itu? Rumahnya? Pudak Payung ya. Ya. Pudak Payung itu teman-teman ada di Semarang, ada namanya Pudak Payung ya. Pudak Payung itu rumahnya Mas Jawahir. Terus Mas Jawahir misalnya dari sini nih, dari Tasawuf Indonesia ini ya. Mau ke yang nggak pernah kemana? Misalnya Mayro Koco lah. Misalnya kita anggap aja Mayro Koco ke New Zealand. Oh, New Zealand. Enggak, ini ke Mayro Koco dulu. Misalnya ini belum pernah. Karena Mas Jawahir belum pernah ke Mayro Koco. Ke sana tegang nggak? Tegang karena belum pernah. Ya, jadi kalau ke sana Mas Jawahir jalannya mana? Jalannya mana ya? Beloknya mana ya? Mungkin Mas Jawahir akan lihat map itu. Berhenti sejenak. Tegang mesti karena belum pernah. Tetapi perjalanan pulang kalau Mas Jawahir ke Pudak Payung pulang santai nggak? Santai, udah hafal. Sudah hafal sambil tengok gitu. Sehingga sebenarnya zikir itu harus santai, rileks. Makanya disebut relaksasi. Nah ini loh, disitulah sebenarnya nanti peran nafas itu di situ Mas. Peran nafas. Kenapa? Karena pintu gerbang dari perjalanan pulang atau pintu gerbang dari kedalaman zikir itu lawangnya atau pintunya itu rileks. Kalau tegang nggak bisa. Kalau tegang nanti belum ya tetap ibadah. Tetap disebut ibadah, tetapi belum zikir. Jadi kalau zikir itu relaksasi Mas. Tenang ya, karena itu jalan pulang. Loh orang pulang ya, ini biasanya loh ya. Orang pulang itu seneng nggak? Kan seneng. Iya, ya makanya. Soal yang stres terus ya, itu beda lagi. Punya masalah. Contoh gini lah. Kalau kita ingin gini Mas Jawahir. Kenal ya istilah mudik ya? Iya, mudik. Mudik itu kan pulang. Coba ya kalau pas hari raya gitu Mas. Mudik itu perjalanan pulang, orang Jakarta, Bekasi, Tangerang misalnya mau pulang ke Rembang misalnya, ke daerah saya itu.
itu perjalanannya indah. Makanya berjuta-juta orang direwangi atau perjuangannya begitu. Karena itu perjalanan pulang gitu. Diniati bener-bener. Diniati bener-bener Siapkan indah. bekal. Jadi perjalanan pulang itu harusnya indah. Jadi kalau orang perjalanan pulang kok nggak indah, ya ada yang nggak beres berarti. Jadi kalau ada orang mengaku mau pulang tapi nggak indah, ini ada sesuatu yang tidak beres. Nah itu ya. Jadi sekali lagi zikir itu perjalanan pulang, karena perjalanan pulang itu pasti indah dan mesti rileks. Kalau nggak rileks berarti mau pergi ke tempat yang nggak pernah. Seperti tadi saya contohkan, Mas Jawer kalau mau ke Mairokoco tapi karena belum pernah mesti perjalanannya tegang. Tapi kalau pulang ke Pudak Payung sudah hafal 1 menit sampai di mana, sambil tengok, sambil menikmati pemandangan bisa. Sambil nyanyi-nyanyi. Ada mbak-mbak lewat gitu, Mas Jawer tetap lihat. Nah, karena kan rileks. Tapi kalau tegang nggak sempet lihat kanan kiri itu. Jalan terus. Mana yang tadi? Mententeng ya tadi. Beloknya salah nggak ini? Apa tadi? Mententeng bahasa Indonesianya? Tegang. Oh, tegang. Ya, jadi zikir itu harusnya tegang. Harusnya tenang. Tenang, rileks. Nah, pulang, karena itu perjalanan pulang ya. Ini adalah proses pulang ke asal muasal kita, ke kondisi primordial di mana kedamaian dan kebahagiaan adalah keadaan alami, bukan hasil pencarian. Nek urung tahu yang goleki, kan urung tahu, belum pernah. Tapi kalau ke Pudak Payung pulang ke rumah itu bukan pencarian, itu pulang. Bedain ya, betul-betul bedakan itu, dirasakan sehingga nanti kita menyadari hakikatnya zikir. Kita akan memahami bahwa keheningan adalah ibu dari segala suara. Maksud saya begini, asal kita itu sebenarnya keheningan. Asal ya, asal kita itu keheningan. Atau sederhananya beginilah biar teman-teman lebih mudah memahami. Bayi itu kan fitrah. Bayi itu nggak punya kata-kata. Iya kan? Iya. Nggak punya kata-kata. Yang bising, jadi teman-teman kalau pikirannya overthinking, coba perhatikan pikirannya, kan mesti ada kata-kata. Kata-kata lewat, ini gimana, jangan-jangan, dulu kok begini, dulu kok begitu. Maka ada di dalam dunia ilmiah yang ketegangan pikiran itu karena adanya self talk. Self talk itu bahasa Jawa apa? Bahasa Indonesianya. Ngomong dewe. Berbicara sendiri. Ada pembicaraan di benak kita. Iya, ada podcast di otak kalian. Ada pembicaraan. Nah, pembicaraan itu pakai kata-kata. Makanya sebenarnya yang bikin stres itu kata-kata. Ya, ini pahami. Nah, jangan tanya loh. Kalau orang bisu kata-katanya gimana? Nah, jadi sebenarnya itu hakikat fitrah ya. Fitrah kita itu sebenarnya tanpa kata, Mas. Hakikatnya. Jadi bayi lahir nggak punya kata-kata. Dia belum punya, ada aku aja nggak ada istilah aku. Oh manis gitu nggak ada. Kalau rasa manis dia bisa merasakan tapi belum dikasih nama manis. Misalnya bayi merasakan air susu ibunya, dia merasakan nikmat. Tetapi dia belum memberi nama air susu ibu. Gitu, belum memberi nama itu. Manis, gurih, asin. Nah, itu belum diberi nama. Jadi asal atau fitrah kita itu keheningan sebenarnya. Maka disebut dari keheningan itulah lalu tumbuh kata-kata. Nah, jadi awalnya keheningan dulu. Bayangkan keheningan itu seperti lahan ya. Seperti lahan, seperti sawah. Lalu dari lahan ini muncul padi, ya, muncul jagung, muncul kedelai, ya, muncul suketeki, muncul ya macam-macam tanaman, mau rumput, muncul macam-macam, dan itu semuanya berasal dari keheningan yang sama. Maka zikir itu sebenarnya menjadi tanah itu loh, Mas. Zikir itu menjadi tanah, menjadi hening itu maksudnya jadi tanah. Nah, kita itu kadang-kadang waktu zikir fokusnya ke yang tumbuh di tanah itu. Fokus ke jagungnya, fokus ke padinya, fokus ke rumputnya, fokus ke rumput suketeki. Nah, zikir itu kembali menjadi tanah. Bukan. Nah, kalau menjadi ini rumput teki, jagung, padi, itu namanya mikir. Makanya di sini saya sebut begini.
keheningan adalah ibu dari segala suara. Yang bikin nggak hening kan suara. Iya. Dan suara membutuhkan kata. Iya kan? Ya. Dan bahwa hakikat kebenaran tidak bisa sepenuhnya ditangkap oleh kata-kata. Jadi kata-kata itu nggak bisa menangkap. Nah, saya contoh gini. Yang sering kalau kita belajar ilmu pikiran ya. Mas Jawair kalau saya tanya, rasanya belimbing wuluh gimana Mas Jawair? Nggak tahu. Ini, belimbing wuluh rasanya gimana? Nggak pernah. Nyebut, oh belum pernah. Jeruk rasanya gimana? Kecut. Nah, kecut ya. Asam. Nah, asam. Bedakan Mas Jawahir mengatakan asam, bedakan dengan rasa ke asam. Beda. Nah, beda. Coba kalau asam tok kan sudah biasa, tapi rasanya Mas Jawahir asam. Sekarang bisa ini. Bisa air liurnya keluar. Teman-teman juga ayo kan airnya keluar air liurnya kalau bayangkan. Nah, jadi beda antara kata dan substansi gitu loh maksud saya itu. Ya. Dan yakinlah bahwa sesungguhnya yang bikin stres itu kata-katanya, bukan substansinya. Substansinya ya gitu-gitu aja. Ya, substansinya nggak bikin stres sebenarnya. Yang bikin stres itu kata-kata yang kita buat. Maka sumber stres itu adalah kata-kata sebenarnya. Tetapi bukan berarti kata-kata jelek. Kata-kata diperlukan sebagai syariat penuntun kita berkomunikasi. Kalau nggak ada kata-kata kecut, bagaimana cara saya menceritakan jeruk dengan Mas Jawahir? Kalau nggak ada kata-kata kecut, kan nggak bisa. Mas jeruk itu? Nah gitu Mas. Ya. Terus Mas Jawahir misalnya nggak ada kata-kata itu, nah gimana jelasin? Nggak ini nggak ada kata-kata. Jadi kata-kata itu baik, tetapi sadarlah bahwa kata-kata itu adalah sumber stres. Oleh karena itu, pakailah kata-kata, tetapi kamu harus mampu melampauinya. Ya, melampaui kata-kata itu dengan zikir, Mas. Saya ulang ya, melampaui kata-kata itu dengan apa? Zikir. Dengan zikir. Melampaui kata-kata bisa disebut sebagai keheningan, bisa disebut sebagai fana, bisa disebut sebagai suwo. Makanya nanti ada zikir nafas fana. Zikir nafas fana itu melarutkan kata. Atau kalau sederhananya menjadi tanah tadi. Bukan menjadi tanaman yang tukul. Apa ya tukul itu? Yang tumbuh. Saya itu keluar bahasa Jawa. Ya maaf ya, ini teman-teman mungkin banyak yang Mas komen. Tolong pakai bahasa Indonesia semua gitu ya. Kalau pas podcast begini saya bisa sih. Tapi nyuwun sewu ya kalau saya pas mohon maaf kalau saya pas ngaji di masjid-masjid di depan banyak jamaah itu kan bahasa saya mengalir sesuai dengan bahasa lokal sehingga saya lebih otomatis saya pakai bahasa lokal, bahasa Jawa. Tapi kalau podcast gini bisa lah bahasa Indonesia. Bisa. Walaupun sok ya saya lali tadi. Saya lali lupa. Lu lau ya. Sok saya lupa gitu ya. Gitu ya Mas Jair ya. Jadi jadilah tanah, bukan tanamannya. Tanamannya bisa bervariasi. Sehingga keheningan ya kita sebut sebagai ibu dari suara. Kembalilah kepada ibu. Ya. Dan itu latihannya dengan apa? Dengan zikir. Makanya zikir itu ini ya, saya lanjutkan. Hakikat kebenaran tidak sepenuhnya ditangkap oleh kata-kata, namun dia harus dialami dalam kondisi hening tanpa nama. Hanya mereka yang hening. Hening itu maknanya tanpa nama, tanpa kata. Itu yang bisa menjangkau kebenaran. Nah, saya kasih contoh gini ya Mas Jair. Yang sering jadi perdebatan misalnya takdir ya. Jadi saya kasih contoh, tapi saya nggak mau bahas takdir dengan kata ini. Takdir qadha qadarnya Allah itu hanya bisa dipahami di dalam keheningan. Tidak bisa dipahami di dalam kata-kata. Kalau kata-kata berantem. Karena mesti beda. Karena ya pasti akan ada dualitas. Nanti takdir akan dibenturkan dengan ikhtiar di dalam ruang kata-kata. Tetapi ketika orang masuk ke dunia keheningan, maka takdir dan ikhtiar itu melebur jadi satu. Nah ini hooknya. Di dalam, saya ulang ya, di dalam dunia kata, di dalam dunia nama, takdir dan ikhtiar akan seperti bertentangan. Ya pasti. Karena yang berikhtiar oleh
oleh yang memahami takdir dianggap bertentangan. Yang memahami takdir dianggap bertentangan dengan ikhtiar. Itu di dunia Ya gitu aja, di dunia pikiran, di dunia dualitas. Karena di dunia dualitas itu memang selalu begitu. Tarung terus. Nah, menjawab itu menggapai kebenaran tentang takdir dan ikhtiar hanya bisa dijangkau oleh mereka yang sedang berada di dalam keheningan. Makanya kebenaran sejati itu dijangkaunya di dalam keheningan. Baru orang bisa menjangkau kebenaran. Itu ketika hening. Dan kebenaran seperti itu memang nggak bisa diceritakan. Maka carilah itu sendiri. Jangan ngandalke, termasuk jangan ngandalke guru. Saya itu ya ini kan sering orang nanya, di mana pentingnya mursyid? Mursyid itu penting. Mursyid penting untuk mendekatkan, bukan untuk menjadi, Mas. Mursyid ini petanya ini, Mas. Iya. Ini petanya. Nah, mursyid itu tahu petanya. Atau ngasih motor, kendaraan. Nah, Kira-kira, ya iya, mursyid juga bisa menduga-duga. Oh, kamu salah jalan, itu bisa menduga-duga. Tetapi pada akhirnya ketika kamu sudah dekat dengan Allah, untuk bertemu Allah, tidak pakai mursyid. Kalau mendekat ke Allah pakai mursyid. Mendekatnya. Tetapi mendekat ke Allah tanpa mursyid. Kok mendekat? Bertemu dengan Allah itu nggak pakai mursyid. Bertemunya loh ya. Ya seperti ginilah bayang. Mas Jawahir misalnya Presiden. Contoh saya ini kenal Pak Prabowo, Pak Presiden lah. Nah, Mas Jawahir bisa saya dekatkan dengan Pak Presiden. Nah, tetapi karena Pak Presiden, Mas Jawahir pengen ketemu Pak Presiden, nanti Mas Jawahir ketemunya berdua sendiri. Saya cuma bisa nganterin sampai pintu Pak Prabowo ini Mas Jawahir sudah datang. Oh iya. Nah, saya pergi, Mas Jawahir yang masuk. Nanti napas itu fungsinya di situ, Mas, sebenarnya. Jadi napas itu fungsinya mendekatkan kita dengan kebenaran. Nah, ini juga ya. Nah, saya ulang ya. Napas fungsinya mendekatkan kita dengan kebenaran. Tetapi untuk menjadi kebenaran, nanti napas juga harus kamu lepas. Wong wadah kok. Jadi saya ulang. Nafas itu wadahnya zikir. Dia akan memudahkan kita untuk menikmati zikir. Tetapi akhirnya si wadah itu juga harus kamu lepaskan untuk kamu bisa menikmati, untuk bisa menjadi zikir itu. Jadi untuk mendekat kepada Allah ya butuh pertolongan atau bisa. Saya nggak bilang harus loh ya. Nggak bilang harus. Saya kan Mas Jawahir dulu pernah nanya saya. Belajar tasawuf itu harus pakai mursyid nggak? Kalau harus enggak. Karena Allah itu maha mutlak. Ya terserah Allah lah. Kalau Allah sudah mengendaki misalnya Mas Jawahir nih. Mas Jawahir, Allah ini sudah senang sama Mas Jawahir karena niatnya baik. Mas Jawahir nggak pakai mursyid, aku yang akan memperkenalkan diri kepada Jawahir. Nggak usah pakai mursyid. Bisa. Allah bisa berkehendak Mas Jawahir walaupun tidak punya mursyid, Mas Jawahir tetap berhasil wusul. Bertemu Allah, berhasil. Allah maha mutlak kok. Tetapi kalau pakai mursyid kemungkinan lebih gampang. Nah, makanya itu tetap relatif, Mas. Jadi bukan mutlak harus pakai mursyid, enggak. Enggak pakai mursyid kalau Allah mengendaki bisa. Kan terserah Allah. Misalnya gini lah. Kalau saya mau ke Pak Presiden, dibawa oleh orang kenal dengan Pak Presiden, bisa ya Mas ya? Lebih gampang kan? Lebih gampang. Oh, Pak Mustamir kenal nggak sama orang dekatnya Pak Presiden? Oh, kenal. Ya sudah, pakai itu kan lebih gampang sebenarnya. Tetapi Pak Prabowo sebenarnya bisa jadi Pak Prabowo malam-malam gitu. Orang nggak tahu semua. Aku kepengen ketemu Pak Mustamir gitu. Terus ketemu saya, bisa nggak? Bisa. Terus apa presidennya lah? Dia mau ketemu saya gitu. Nah, jadi jawabannya ya kan sering orang tanya ke saya dan tentu boleh berbeda dengan saya ya. Kalau saya ditanya apakah orang itu harus pakai mursyid, kalau harus tidak. Tetapi kalau kamu pakai mursyid, perjalananmu akan lebih mudah gitu loh. Nah, tapi kalau enggak gimana? Ya terserah Allah jawabannya. Balik ke kemutlakan Allah itu ya. Nah, itu. Zikir adalah cara untuk memasuki keheningan itu, Mas Jair.
Tetapi nanti kalau sudah mau hening, sudah napas terasa mbok iling-iling nah. Ya nanti misalnya kan nanti kita akan latihan nafas ya. Iya. Waktu zikir nafas jasadiyah, sadari nafas, hembuskan. Nanti tapi jangan gitu terus loh Mas. Harus naik ke zikir nafas qalbiyah, naik ke zikir nafas nafsiyah, naik ke zikir nafas ruhiyah. Iya. Lalu zikir naik ke zikir nafas fana. Saat itu bahkan nafas wis ora jangan kamu bawa terus. Karena nafas hanya wadah. Nah, dia bukan yang sesungguhnya. Nah, jangan eling nafas terus. Ya, itu namanya zikir nafas jasadiyah terus itu nanti berarti belum naik level. Ya, belum naik level ke zikir nafas yang selanjutnya. Jadi zikir adalah cara memasuki keheningan, menyingkirkan bisikan-bisikan pikiran dan emosi yang seringkali membuat kita tersesat di belantara pikiran dan menjauh dari esensi kehidupan itu sendiri. Dan itu yang menyesatkan kata-kata, Mas. Mengapa di dalam tasawuf itu, kalau saya itu selalu ingat ya kata-kata ini. Kalau kamu ingin belajar ilmu tasawuf, silahkan berdebat. Ini jadi hook juga ya Mas ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Kalau kamu ingin belajar ilmu tasawuf, silahkan berdebat. Tetapi kalau kamu ingin jadi sufi, jangan berdebat. Karena orang yang berdebat, dia sedang berada di dunia kata. Padahal menjadi sufi adalah dunia tanpa kata. Menjadi sufi adalah dunia suwung. Menjadi sufi adalah keheningan. Bahkan kehening banget. Iya, maka tentu teman-teman karena saya pakai kata-kata, teman-teman boleh mendebat saya. Kan misalnya di komen ya nggak apa-apa juga. Komennya misalnya positif kita terima dengan sukacita. Komennya kurang positif ya kita terima dengan sukacita. Tetap kita love gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak masalah karena memang di dunia kata akan selalu begitu, Mas. Kalau nggak ingin debat ya meneng aja, nggak usah podcast. Iya nggak? Ya, kalau Mas Jawahir nggak ingin debat, ya nggak usah pakai kata-kata, Mas. Makanya tak ulang ya. Kalau ingin belajar ilmu tasawuf, silahkan berdebat. Ilmu Tasawuf. Tapi kalau ingin jadi sufi, jangan berdebat. Kalau ingin jadi sufi. Ya, kalau ingin mau belajar, Mas Jawahir jurusannya tasawuf kan. Lah kemarin seminar proposal didebat kan sama dosen. Ya kalau ilmu ya gitu. Aku jangan dosen. Wah Pak, debat itu haram Pak dalam ilmu tasawuf. Lo ngapain sampean belajar kuliah gitu. Kuliah itu memang tempat tesis antitesis Mas. Tempat orang berpendapat lalu debat. Maka tentu saja kalau teman-teman kan lihat tasawuf Indonesia begini ada dua. Ada yang ingin belajar ilmu tasawuf, ada yang ingin menjadi sufi. Yang ingin belajar ilmu tasawuf silahkan bermain kata. Misalnya berdebat, itu silahkan. Tetapi kalau ingin jadi sufi jangan berdebat. Kalau berdebat berarti terjerat di dalam belantara kata. Terjerat di dalam belantara nama. Nanti berdebatnya yang nama terus. Engko debat suwung, fana, apalagi hening. Diperdebatkan tentang kata-kata ini mana yang tepat gitu. Itu di dunia ilmunya. Iya silahkan. Kalau di dunia ilmu tentu ada perbedaan Mas. Kalau mau ditelusuri Mas Jaya nanti mau disertasi boleh membandingkan hakikat fana, suwung dan hening. Ya boleh silahkan membedakannya. Tetapi kalau Mas Jawahir ingin jadi hening, jadi loh ya, ingin jadi suwung, ingin jadi fana, jangan buat disertasi. Jangan buat disertasi. Jangan pakai kata-kata. Masuklah ke dalam keheningan. Atau saya sebut tadi, jadilah tanah. Jangan jadi tanamannya. Jadilah laut, jangan jadi ombaknya. Jadilah langit, jangan jadi awannya. Loh gitu loh. Jadilah papan tulis, jangan coretannya. Kalau coretan tetap ada kritik Mas. Ya dicoret, elek. Harusnya merah, harusnya hijau. Itu akan selalu ada tesis antitesis gitu. Jadi kalau kita ini sudah berani ngobrol gini, berani memberanikan diri lah kalau kita ini di dalam podcast semacam ini, tentu harus siap dengan komentar-komentar. Karena memang ini dunia kata.
Tetapi hakikatnya ketika kita ingin menjadi sufi, pada akhirnya kita harus meninggalkan kata-kata. Pada akhirnya kita harus larut di dalam kita harus larut di dalam samudranya. Jangan larut di dalam kata-kata, jangan larut di dalam nama, jangan memperdebatkan tentang istilah dan terminologi. Pada akhirnya memang di situ. Nah, tetapi orang itu hidup kan tetap pakai kata. Nah, makanya akhirnya ketika kita hidup di dalam dunia nyata, dunia hubungan dengan semesta, akhirnya ada tesis, antitesis. Ada pendapat A, ada pendapat B. Dan itu sangat wajar di dalam dunia kata, karena dunia kata adalah dunia dualitas, dunia perbedaan. Ya, jadi jangan sampai terlalu larut di dalam, misalnya Mas Jawahir ada komen-komen begini, jangan terlalu larut di dalam emosinya. Karena apa ya? Karena itu biasa, di dalam dunia kata akan begitu. Iya kan? Di dalam dunia kata selalu ada sama pendapatnya, nggak sama pendapatnya, itu hal-hal yang wajar. Dan hanya mereka yang bisa melampaui emosinya terhadap dualitas itu, hanya mereka yang bisa masuk ke keheningan. Jadi sebenarnya Mas Jawahir atau saya ketika dikritik orang, dikritik atau ada komen yang negatif, sebenarnya itu adalah celah kecil kita untuk masuk ke dunia keheningan, Mas. Itu celah, Mas. Kayak pernah lihat durian ya? Durian tuh kira-kira kamu ngocainya membelahnya itu di ujung yang mana gitu. Kan ada titik di situ kuncinya gitu loh, Mas. Kayak ada kunci. Celek di situ langsung terbuka gitu. Kalau pujian apalagi itu penghormatan itu rodok berisiko justru sebenarnya, karena itu sering meningkatkan ego. Kritikan atau komentar itu seringkali menyentuh ego kita. Nah, kalau kita bijaksana sebenarnya di situ ada celah keheningan itu. Ada celah. Maka mengapa para nabi disebut ulul azmi misalnya? Ulul azmi itu Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini ulul azmi. Mengapa mereka bisa masuk ke dalam dunia keheningan seperti itu? Karena banyak dicela. Di situ sebenarnya. Ya itu ini pelajaran bagi kita ya. Ini suka ada yang setelah ya serasa ya nggak usah minta. Lah aku enggak dong, ya, jangan dong. Itu ya tidak juga. Sama namanya aja. Sombong juga. Sombong malah, ego kan. Silahkan, ada orang nantang misalnya. Silahkan saya dikritik. Ngapain gitu? Wong ngerasa njaluk engko ya ono dhewe kok. Nggak usah minta. Itu seperti gini, saya sering ditanya. Adalah pasien karena saking gairahnya kepingin masuk ke dunia rohani itu. Ustadz, saya kok pengen sakit ya? Ada loh, Mas. Karena kalau sakit itu kan saya bisa latihan sabar gitu. Kan membaca hadis kan. Sakit itu bisa meruntuhkan dosa-dosa. Loh, nek sampean njaluk jenenge sombong. Seakan-akan kamu mampu. Gak usah mbok jaluk, ya biarkan. Ya kayak begini, gak usah minta dikritik. Ya nek jaluk ya tentu kalau kita minta ya minta saja komentar yang baik gitu. Orang usah minta dikritik, nggak usah minta aja nanti dikritik kok. Nggak usah dunia podcast, dunia sehari-hari loh ya begitu. Ya saya kira gitu Mas Jawahir untuk podcast kita kali ini. Kita lanjutkan di waktu yang akan datang ya. Terima kasih. Baik, sebelum saya tutup akan saya ulangi lagi informasinya mengenai diskon atau bonus pada bulan November ini. Setiap pembelian buku pendamping Tiga Nafas akan mendapatkan 2 gratis e-book pemecahan masalah secara sufi dan hidup sehat dan hidup ala resep sufi. Terima kasih bagi teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman-pengalaman tertentu, silahkan share di kolom komentar. Kita ramekan kolom komentar jika mau rame, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.